Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kemana Aku Berlari. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal ke-139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada banyak alasan orang ingin bersembunyi dan tidak ingin kehidupannya itu diketahui oleh siapapun juga. Mari kita belajar, ada dua tipikal orang yang ingin bersembunyi. Yang pertama adalah orang yang sudah berbuat jahat, orang yang sudah melakukan katakanlah pembunuhan, orang yang melakukan sebuah tindakan mungkin juga pengedaran narkoba. Maka dia akan berjuang menyembunyikan diri. Dia akan berjuang menghilangkan identitas dirinya. Karena kalau dia ketahuan, dia tertangkap, maka kita tahu dengan jelas untuk kasus-kasus kejahatan yang sangat spesifik itu bisa berakhir dengan kematian dan hukuman mati. Ada juga alasan lain mengapa orang ingin bersembunyi. Mungkin ada perasaan malu. Sekalipun tidak ada pelanggaran hukum yang bisa membawa dia kepada sebuah hukuman secara tindak pidana, tapi dia merasa malu. Mungkin dia merasa cacat fisik, mungkin merasa dia tidak normal. Mungkin dia punya juga masa lalu yang seakan-akan tidak menyenangkan. Dia pernah punya pengalaman traumatik di masa lalu. Dan seakan-akan dia ingin bersembunyi. Dia ingin menjauhi siapapun. Dia tidak ingin temui. Itu yang disebut dengan orang yang ingin bersembunyi. Ada juga orang yang pernah mengalami sebuah kejayaan. Dulunya sangat sombong, dulunya sangat angkuh. Dan tatkala di puncak-puncak kejayaan dia sering menghina orang lain. Namun karena satu dan dua hal atau hal yang lainnya, dia mengalami keterpurukan yang paling parah. Dan dia merasa malu untuk kesombongan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Sehingga dia tidak berani untuk bertemu dengan orang. Karena itu akan menjadi cibiran. Dan dia akan mengalami penghinaan ulang untuk kasus kesombongan di masa lalu. Ada banyak alasan orang ingin bersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan dalam Mazmur ke-139, firman Tuhan berkata pada ayat yang sebelumnya, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku untuk mencapainya. Bagi kita yang berbuat jahat, maka tatkala kita tahu dengan jelas kita tidak bisa berlari untuk bersembunyi kemanapun juga, maka segeralah bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan bukanlah hakim yang punya kecenderungan seperti seorang majikan yang jahat. Tatkala tahu kemudian karyawannya, pegawainya berbuat keburukan, mungkin akan dihukum dengan hukuman yang berat. Tuhan Maha Pengampun. Bukankah tatkala Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka berlari dan mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencari mereka. Sekalipun Tuhan menghukum, tapi kasih Tuhan lebih tinggi daripada hukumannya. Bagaimana kemudian Tuhan menjanjikan akan adanya Mesias yang akan menyelamatkan keturunan Adam dan Hawa tetap mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Sehingga bagi para pendosa, bagi para berbuat kejahatan, ingat baik-baik, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dan bisa lari dari hadapan Tuhan. Tuhan akan mengejar kita, Tuhan akan menangkap kita, dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban untuk setiap perbuatan jahat yang kita lakukan. Maka tindakannya harus dilakukan, datang bertobat kepada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, dan berubahlah. Buat kita kemudian yang bersembunyi, berlari karena merasa malu, karena kita mungkin tidak sempurna, karena mungkin kita tidak lebih kaya dari orang lain, kita tidak lebih cerdas dari orang lain, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini.
sehingga kita merasa minder, rendah diri untuk bertemu, lalu kita bersembunyi, atau karena sakit penyakit, atau karena kelemahan dan kelainan fisik, kita tidak ingin bertemu dengan siapapun. Ada kelompok orang yang memang seperti demikian. Ingatlah akan kasih Tuhan. Bagi yang berbuat jahat, ingat hukuman Tuhan. Bagi kita yang merasa tidak percaya diri, ingat kasih Tuhan. Bagaimana Allah menerima kita, Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah memberikan semua yang terbaik. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita adalah seperti anak ayam dan Tuhan adalah induk ayam yang melindungi kita, yang kemudian menjaga kita, yang memperbaharui kita, yang mengangkat kita. Semua berharga tanpa ada kemudian perbedaan di hadapan Tuhan. Selama yang paling penting hati kita dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga bagian firman Tuhan, tidak ada tempat kita untuk bisa berlari. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kenapa kita bersembunyi? Mungkin kita kurang percaya dan kurang beriman juga kepada Tuhan. Allah berjanji, tatkala kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tertidur dan terlelap untuk membela setiap kehidupan kita. Tatkala kita menghadapi kesulitan, tatkala kita menghadapi problem, Allah Maha Ada. Tidak perlu bersembunyi, datang kepada Dia, mempercayakan, jangan meragukan Tuhan. Tuhan pembelamu, Tuhan penolongmu. Apa yang firman Tuhan katakan, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang di sekelilingku jadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu dan malam akan menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ayat 12 dari Mazmur 139 merupakan ayat yang luar biasa. Saya bacakan ulang kembali. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malah menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Apa yang menjadi dirasakan kegelapan dalam hidup kita? Kegagalan, ketidaksuksesan, persoalan, kesulitan, problem seberat apapun. Firman Tuhan katakan malam yang gelap, kalau Tuhan mau jadikan terang dan menjadikan malam itu menjadi siang hari, itu firman Tuhan katakan perkara yang mudah. Tuhan akan tunjukkan itu kepada kita. Sehingga bagian yang ketiga, kita tidak perlu berlari. Kalaupun kita diperhadapkan kepada masalah, tidak perlu lari dari masalah, tapi engkau larilah kepada Allah. Maka Tuhan akan menolong setiap persoalan masalah kita. Kalau Tuhan mau bisa jadikan yang segelap-gelapnya itu menjadi terang benderang yang luar biasa, maka perkara yang mudah juga, kegelapan kehidupanmu karena berbagai macam persoalan, Tuhan akan buat menjadi terang benderang. Kemana aku berlari? Datanglah kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa, meyakini Tuhan mengasihi kita, dan meyakini Tuhan membela kita dengan pembelaan yang sempurna, menolong setiap permasalahan yang kita hadapi seberat apapun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diajar untuk datang berlari datang kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Hanya kepada Engkau saja kami datang, bersujud, berlari, memohon pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.